Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Manhwa Demonic Evolution part ke-10. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Ang diajak bertarung sama Dailan, padahal lagi enak-enak melawan demon bersirip 4. Dan saat Ang memutuskan akan membawa Dailan mati bersamanya, datang Vina Vile, mantan Six Talent. Ang kaget melihat kemunculan Lina, dan tahu kalau Lina memaksa tubuhnya menggunakan kemampuan inti hijau agar bisa meregenerasi tubuhnya ke dalam bentuk puncaknya. Dylan bertanya, apakah dia lupa kalau tidak boleh menggunakan baju perang itu lagi? Apakah Lina menentang keputusan yang dibuat oleh raja? Lina menjawab, kau salah paham, aku hanya dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan berburu demon. Bukan berarti aku tidak boleh memakai seragam ini sepenuhnya. Jika ini satu-satunya pakaianku, lalu apakah kamu menyuruhku jalan-jalan dengan telanjang? Mendengar itu, Ang sangat senang. Lina tetaplah Lina, masih jujur dan terus terang. Lina selalu menjadi anggota yang paling ceria dan apa adanya di antara The Six Talent. Ang melihat Lina berdiri di depannya dan ini tidak pernah terjadi di hidupnya dulu. Dan sekarang giliran Lina yang ada di depannya. Komentator kaget melihat kedatangan Lina, mantan Six Talent. Dan apakah mungkin event tahun ini banyak sekali kejutannya? Dylan menahan amarahnya. Dia menghormati Lina sebagai warrior terkenal, tapi bukan berarti dia akan memberikan kelonggaran padanya. Bahkan dia menyebut Lina jalang. Lalu apa yang kau inginkan? Di hari di mana kamu berada di depan audiens seperti ini, sebagai Six Talent bukan hal bagus terlibat dalam konflik seperti ini. Bocah ini adalah anak kenalanku dan kau sudah melakukan lebih dari cukup untuk mengetesnya. Atau apa kamu melakukan sejauh ini karena ada motif lain di balik hanya melakukan tes kepadanya? Pertanyaan itu tentu saja membuat Dylan marah. Dia tertawa. Lina memang orang dari kumpulan orang yang membuatnya kesal. Dylan menyerang dengan membentuk energi hijau seperti anak panah. Namanya Drill Snake Comment. Skill area yang menembakkan panah dalam formasi berbentuk kipas. Lina ikutan kesal. Dasar bajingan nggak tahu malu. Tapi saat itu Ang dengan cepat sudah maju ke depan Lina dan menahan beberapa anak panah Dylan dengan pedangnya. Lina yang melihat Ang berada di depannya mengingat sosok Ang dewasa. Anak panah Dylan masih banyak dan itu terus melayang ke belakang tubuh Ang. Lina menarik tubuh Ang mundur. Sekarang giliranku, katanya sambil membentuk satu shield, menahan semua grill snake Dylan. Ang mengatakan alasan dia memblokir serangan itu karena dia tidak ingin Lina yang menyerang. Kenapa? Alasannya karena dengan kepribadian Lina, ketika Lina menjadi tidak sabaran dan memutuskan untuk bertarung, akan ada korban jiwa. Tanpa ada rona hitam yang menutupi mata kanan Lina. Komentator begitu senang melihat apa yang akan terjadi. Pertarungan antara Six Talent baru dan lama. Dylan yang melihat itu mengatakan harus menggunakan semua kekuatannya. Kedua orang nggak tahu malu ini sudah siap mengadu serangannya. Ang saat itu menghirup napas panjang. Terima kasih warrior Dylan yang hebat, kata Ang dengan suara yang begitu tinggi. Terima kasih kamu mau mengajariku banyak skill dan teknik bertarung. Ang sangat senang keduanya berhenti bertarung dan rencananya bekerja dengan baik. Ang meneruskan teriakannya itu dengan memuji Dylan. Walaupun dia sibuk, dia masih mau mengajari generasi muda seperti dirinya dan mendapatkan pengalaman bertarung. Pokoknya di sini Ang memuji-muji Dylan. Bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Penonton terdiam mendengar teriakan Ang. Apa kau sudah puas dengan yang kutunjukkan? Tanya Ang ke semua penonton. Penonton memang sedikit kecewa. Pertarungan antara Dylan dan Lina tidak terjadi, tapi bagi mereka itu sudah cukup.
melihat bagaimana Dylan bertarung. Dan itu sudah membuat mereka kembali bersorak menyebut nama Dylan dan memujanya. Rencana Ang di sini menghentikan pertarungan dua orang dewasa yang tidak tahu malu dengan membuat Dylan menjadi contoh pahlawan yang baik sedang mengajari juniornya bertarung. Dan Dylan memuji cara cerdik Ang. Dia bertanya, karena sudah menjadi begini, aku jadi tidak bisa menyerang lagi, bukan? Ang bilang, aku benar-benar bersyukur Anda mengajariku. Aku percaya diri sebagai generasi warrior selanjutnya akan memenuhi ekspektasimu dan akan tetap bekerja keras mengasah kemampuanku. Dalam hati dia senang metode membunuh dengan sanjungan bekerja pada Dylan. Dengan banyaknya perhatian, Dylan tentu tidak akan bisa menyerang lagi. Lina bilang moodnya hancur dan tidak ingin bertarung lagi. Dylan memunculkan mic dan mengatakan kalau Ang lulus tesnya dan memberikan selamat pada kota Peak. Dia memenangkan kompetisi berburu demon tahun ini. Di ruang kota Peak dia, mereka bingung tanpa melakukan apa-apa. Mereka malah menang. Lina berjalan melewati Ang dan kelihatannya dia mengatakan sesuatu kepadanya. Dan Ang kaget mendengar itu. Setelahnya, berita mengenai Ang mulai tersebar dan kota Peak dia menjadi pemenang kompetisi berburu. Paris dan timnya memberikan selamat kepada Ang. Dan ini adalah pialanya yang cukup bagus walaupun bentuknya agak aneh. Paris senang Ang membantu kotanya memenangkan kompetisi berburu demon tahun ini. Saking senangnya, Paris memeluk Ang dengan sangat erat. Ang yang menerima pelukan ganas itu hampir mati. Setelahnya, Ang bertanya apakah Paris mengingat yang sebelumnya dia janjikan. Tentu saja Paris akan mengatur jadwal untuk Ang agar dia bisa berbicara dengan orang yang mengelola kristal energi. Ang memintanya melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ang di sini juga meminta memberinya pakaian harian dan mungkin tidak akan datang di perayaan kemenangan kota Pikidia. Ini warrior penasaran apakah Ang ada rencana kencan. Apakah itu dengan perempuan atau laki-laki? Ang tersenyum, aku akan menemui kenalan lamaku. Di satu tempat di Bukit Indah di mana bisa melihat seisi kota Breaking Dawn. Ada Lina yang sedang menunggu seseorang. Ternyata itu Ang. Dia berjalan mendekatinya. Hei, aku di sini. Kau memintaku untuk datang ke tempat seperti ini. Apa ada sesuatu yang kau butuhkan? Lina menoleh dan tidak menyangka Ang akan benar-benar datang ke sini. Saat tahu kalau dia bernama Ang, Lina memberitahu untuk diam-diam menemuinya di markas rahasia. Bagaimana Ang tahu markas ini? Lina berjalan mendekatinya. Apa kamu benar-benar Ang yang kukenal? Lina bertanya dengan raut wajah rindu. Kita lihat di zaman dulu, saat Ang bersama Lina di tempat yang sama. Lina mengatakan tempat ini tidak pernah ada orang yang mengetahuinya. Dan mereka bisa melihat seisi kota dari tempat ini. Lina begitu menyukai tempat ini dan hanya dia dan Ang di sini. Lina akhirnya memutuskan ini markas rahasianya. Ang menjitak dahinya, markas rahasia. Lina, kamu ini masih bocah. Lina sangat marah karena dicitak dahinya. Bagaimana kalau dia menjadi bodoh? Dan semua orang itu pasti mempunyai markas rahasia. Lina begitu mengomelinya. Tapi Ang setuju, tempat ini terasa sunyi. Saat itu Lina mengendalikan sulur hijau yang dengan baik mengukir namanya dan Ang di satu batu. Dan ukiran nama itu masih ada di sana. Sampai hari ini. Lina bertanya apakah dia masih mengingat markas rahasia milik kita. Ingin menjawab pertanyaan itu, tapi saat itu Lina berbalik. Dia meminta maaf karena kelepasan membuat Ang ketakutan. Lina melihat Ang begitu mirip dengannya, seorang teman yang dia sayangi. Lina mengatakan Ang bertindak gegabah saat kompetisi, dan kalau dia tidak datang, mungkin Ang sudah mati.
Dan dengan itu dia sudah membayar bantuan Ang di depan patung. Lina, panggil Ang membuat Lina kaget menoleh. Ang menjitak dahi Lina. Kamu tetap bermain dengan markas rahasia. Sudah bertahun-tahun lamanya, apakah kamu tetap menjadi bocah? Lina langsung kaget dan setelahnya dia pun menangis. Kamu masih hidup dan sehat dan itu adalah hal yang bagus. Benar, ini aku. Aku kembali. Lina dengan cepat langsung memeluk Ang. Dia menangis dan bertanya kenapa Ang baru kembali sekarang dan kemana saja selama ini. Ang memeluk Lina dan menunggu Lina menangis agar dia tenang. Dan setelah itu Lina sudah diceritakan bagaimana Ang bisa berakhir seperti ini. Dia bertanya, bukankah demon tertinggi itu hanya demon bersirip 7? Ang menjawab, dia juga tidak paham dengan apa yang terjadi. Karena baginya itu aneh. Singkatnya dia harusnya sudah mati setengah abad yang lalu. Tapi dia bereinkarnasi ke hari ini. Dengan hal yang aneh di dalam tubuhnya. Lina tersenyum, dia senang Ang masih hidup. Ang mengingat dan bertanya kenapa semua orang di kota ini sangat memusuhi kita. Padahal dulu mereka mempertaruhkan nyawa untuk kemanusiaan. Lina mengatakan alasannya itu karena Ang. Pada pertempuran saat itu, Ang memimpin pasukan manusia menuju ke makam Raja Kuno. Sebagian besar dari mereka sangat menyarankan agar Ang tidak masuk ke sana dengan terburu-buru. Bahkan perwakilan Departemen Logistik dan Warrior datang menghentikan Ang pada waktu itu. Karena waktu itu manusia berada di dalam kondisi yang menguntungkan. Itu kondisi yang langka. Semuanya berharap untuk mempertahankan kondisi seperti itu. Tapi Ang di masa lalu tidak mendengarkan itu dan berkata pada semua orang untuk menunggunya kembali. Dengan itu Ang memimpin sebuah grup berisi warrior untuk masuk ke dalam makam Raja Kuno. Kemudian mereka menerima kabar kalau Ang tewas dalam makam Raja Kuno. Berita itu menyebar dengan cepat. Momentum keuntungan yang sebelumnya ada di kubu manusia dan kepercayaan diri para warrior jatuh ke titik terendah. Warrior yang dikenal sebagai yang terkuat telah mati dan raja meninggalkan mereka. Karena perasaan putus asa itu menyelimuti seluruh umat manusia. Setelah pengorbanan Ang, gelombang demon muncul dengan skala yang begitu besar. Wilayah yang sebelumnya direbut manusia, diduduki dan diinjak-injak sekali lagi oleh demon. Seluruh daratan ditutupi oleh mayat rekan warrior. Saat itu seseorang memperhitungkan bahwa 90% warrior mati. Jika saja waktu itu Ang mendengarkan mereka dan tidak buru-buru masuk ke dalam makam Raja Kuno, mungkin jumlah orang yang selamat di pertarungan lebih banyak yang tersisa. Setelah berjalannya waktu, The New Six Talent dan Raja Baru perlahan muncul. Tentu saja mereka ini adalah orang dari bagian yang menentang keputusan Ang pada saat itu. Dan itu kenapa banyak orang di sekitar mereka sekarang membenci Ang. Sisa Six Talent sebelumnya juga disingkirkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai pendukung Ang. Pada akhirnya Raja Baru mencabut status mereka sebagai warrior. Mendengar itu Ang gemetar karena keputusannya pada saat itu menyebabkan banyak sekali kematian. Lina mengatakan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Sekarang Lina sudah terbiasa dengan itu. Semua terjadi di masa lalu, siapa yang benar sudah tidak penting lagi. Ketika Lina berjalan melewati patungnya, Lina berhenti dan memandanginya dan mengingatnya akan banyak hal. Dan sekarang Ang masih hidup dengan cara yang aneh. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Tapi logika macam apa itu? Saat itu aku ingin menyingkirkan para demon agar manusia bisa hidup dengan damai. Itu alasan kenapa dia masuk ke makam Raja Kuno. Aku melakukannya demi umat manusia.
Aku membuat pilihan itu supaya keturunan kita tidak harus mengalami penderitaan dari invasi demon. Lina menenangkan Ang. Dia memahami apa yang sudah dia lalui. Tapi Ang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Karena mayoritas masyarakat tidak bisa menerima apa yang terjadi pada saat itu. Dan sebagai seorang raja, secara alami Ang menjadi target mereka. Ang mulai tenang dan bertanya lagi bagaimana dengan kondisi anggota Six Talent lainnya. Lina tersentak dengan pertanyaan itu. Katanya Six Talent dari masa lalu setelah pengorbanan Ang, 3 dari mereka kehilangan nyawa dalam gelombang serangan yang terjadi. Tersisa 3 dari mereka termasuk Lina. Yellow Core, Unrun of the Earth. Dia terluka parah, kemudian dia mengundurkan diri dan pergi mengasingkan diri ke tempat yang tidak diketahui. Lina juga rencananya akan pergi meninggalkan tempat ini, meninggalkan tempat yang penuh kenangan. Tapi nasib Blue Core, Phantom Desa, memberontak terhadap Raja Baru dan dilempar ke dalam dungeon untuk menunggu kematiannya setelah kakinya hancur. Ang sangat marah mendengar kondisi desa. Beraninya mereka memperlakukannya seperti itu. Ang bertanya kenapa Lina tidak bekerja sama dengan pendukung mereka untuk mengkudeta Raja Baru itu. Jawabannya sederhana, karena Raja itu terlalu kuat. Raja Baru adalah orang satu-satunya dengan triple core, warrior berinti 7. Menurut Lina, bahkan Ang di masa lalu tidak akan bisa mengalahkannya. Ang juga harusnya sadar, The New Six Talent saat ini sudah melampaui mereka di masa lalu. Mereka adalah double core, warrior berinti 7. Tapi kita tidak bisa diam saja membiarkan desa mati di dalam dungeon. Kita harus mengeluarkannya dari sana, tidak peduli resikonya. Ang kesal dan bingung bagaimana mereka ini bisa melakukan triple core. Lina bilang mungkin ada cara. Ang, apa kamu menyadari elemental power yang dimiliki demon saat ini? Ang mengetahui hal itu. Demon tidak hanya sekedar memiliki red sampai black core. Selain 6 tipe itu, mereka sekarang mengevolusi 5 elemen berbeda. Itu sebabnya demon saat ini tidak lagi mudah untuk dikalahkan. Ang baru tahu, 5 elemen besar itu adalah kayu, api, tanah, metal, dan air. Artinya di dalam tubuh Ang saat ini dia belum punya elemen tanah. Ang bertanya apa hubungannya ini dengan para warrior. Lina bilang, bagaimana jika kukatakan jika para warrior bisa mengkombinasikan elemental power dengan tipe berbeda. Ang kaget mendengar itu, kombinasi elemental power. Apakah itu sama dengan kemampuannya untuk mengendalikan elemen? Selain itu, ada perbedaan mencolok dalam kekuatan antara warrior berinti 4 dan inti 5. Warrior inti 5 yang cukup kuat saat ini berusaha keras berjuang demi core yang berharga yang disebut Integration Core. Kemudian mereka akan pergi ke Kastil Dogora untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan itu untuk mengkombinasikan elemen power. Lina yakin Ang sudah familiar dengan tempat itu. Kastil Dogora. Ang secara pribadi pernah memimpin pertarungan terberat umat manusia melawan demon di tempat itu. Sekarang tempat itu disebut makam Kastil Dogora. Arti nama itu karena bagaimana kastil itu berakhir menjadi pusat pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Sejak Battle of Dawn, banyak manusia yang terkubur di medan pertarungan. Sampai suatu hari seseorang menemukan tipe demon yang aneh. Belum pernah terlihat sebelumnya. Demon unik yang adalah demon bersirip 5. Yang membuatnya berbeda adalah di tempat di mana mereka harusnya mempunyai demonic core. Mereka justru mempunyai integration core. BTW artinya integrasi itu penggabungan atau peleburan dua unsur yang berbeda. Lanjut,
Core unik ini bisa membuat warrior mengkombinasikan elemental power mereka. Tapi itu bukan berarti setiap warrior cukup kuat untuk menggunakannya. Saat ini hanya warrior berinti 5 dan di atasnya yang bisa menggunakan kombinasi. Mereka harus punya ketahanan fisik yang sangat besar. Ang mengatakan akan bisa mengkombinasikan 5 elemen jika mempunyai integration core tersebut. Tapi Lina bilang itu mustahil mengkombinasikan 5 elemen secara bersamaan. Ang hanya bisa mengkombinasikan satu saja. Kelima elemen mempunyai hubungan alelopatik dengan satu sama lain. Tidak ada yang bisa mengkombinasikan elemen power sekaligus. Dalam teori mustahil, manusia bisa mempunyai lebih dari satu elemental power. Bahkan raja saat ini dan New Six Talent hanya bisa mengkombinasikan satu elemental power. BTW, Ang bukan manusia biasa. Apakah mungkin dia bisa mengkombinasikan 5 elemen power? Ang tidak menyangka kalau mereka ini sudah mengkombinasikan elemental power. Saat dia bertarung dengan Dylan, Ang tidak tahu itu. Dylan mungkin tidak menggunakannya karena takutnya pelindung di arena itu tidak kuat. Karena Dylan itu orang yang sadar akan image publiknya. Jika dia menggila dari awal, Ang mungkin tidak akan bisa melawannya. Lina tidak ingin mengakuinya, tapi kekuatan New Six Talent dan Raja Baru sudah jauh melebihi kekuatan yang mereka miliki bertahun-tahun lalu. Mereka bukan hanya punya double core, mereka juga punya elemental power. Dan itu alasan kenapa Lina tidak bisa menyelamatkan desa dari dungeon. Ang merenung, dia sudah punya 4 jenis elemental power berbeda di tubuhnya. Apakah itu karena demon bersirip 8? Tapi Lina benar, bahkan meski begitu dibandingkan dengan New Six Talent, Ang masih jauh lebih lemah. Ang yang seorang warrior tidak boleh bergantung pada kekuatan demon itu. Dan jika ingin menyelamatkan desa, Ang harus membuat dirinya jauh lebih kuat. Aku mengerti, sepertinya aku harus pergi ke makam Kastil Dogora sendirian. Lina mengatakan Ang belum menjadi warrior berinti 5. Antara warrior inti 4 dan inti 5 ada. Ang tahu ada perbedaan kekuatan yang besar. Tapi itu hanya sebuah perbedaan yang kuteorikan dulu. Tapi di kehidupanku saat ini, aku tidak perlu mematuhi aturan yang sama lagi. Aku yakin aku bisa melewati batasan diriku. Setelah itu terlihat di tengah kota, Ang bertemu dengan Paris. Paris bertanya kenapa Ang tiba-tiba mengajaknya ke sini. Rencana Ang tidak berubah. Setelah apa yang dia inginkan selesai, dia akan pergi. Paris sudah memakai jaketnya dan melakukan perenggangan ringan. Anak muda zaman sekarang penuh dengan energi. Paris akan menemani Ang pergi ke sana. Ang berterima kasih, tapi saat itu dia mendengar suara yang dia kenal. Suara itu mengatakan kalau masalah distribusi kristal energi kota Helios sudah selesai. Selanjutnya kita harus pergi ke Warrior Combat Center untuk meminta banyak bantuan. Yap, itu benar. Itu adalah suara Yao Tang bersama tim Situ Liu. Ang sangat kaget melihat mereka di sini. Paris bertanya, kenapa kamu berhenti, Ang? Situ Liu mempunyai pendengaran yang bagus. Dia menoleh saat mendengar ada orang yang menyebut nama Ang. Matanya melihat Ang yang masih sehat. Situ Liu memanggil nama Ang. Anggota lainnya pun menoleh ke sana dan melihat sosok yang mereka rindukan. Hai semuanya, sapaan Ang kepada timnya. Lan Zue dan Yohui dengan cepat menghampiri Ang dan memeluknya. Yao Tang dengan senang melihat kondisi Ang yang baik-baik saja. Dan bahkan mempunyai otot yang lebih banyak. Lan Zue juga sadar kalau Ang bertambah tinggi. Ang beralasan mungkin karena efek demonik core di tubuhnya. Lan Zue bilang mereka ke sini dengan instruktur kota Brian untuk melihat kompetisi. Situ Liu terus mencari kabar Ang.
dan mereka berpisah dari tim Brian untuk mencari info mengenai Aang. Tapi mereka malah keliru dan berakhir di kota Breaking Dawn. Setelahnya, Yao Tang menyelesaikan masalah kristal energi dan malah bertemu Aang di sini. Aang senang masalah distribusi kristal energi sudah selesai. Paris yang di belakang Aang tersenyum. Sepertinya kalian adalah anggota tim Aang yang lama. Aku akan biarkan kalian menikmati reuninya. Yao Tang meminta maaf tidak memperhatikan Paris dan berterima kasih sudah mengurus Aang selama ini. Paris memberitahu kalau kota Pikedia yang dibantu oleh Aang. Lan Zue berbisik padanya, pergi bicara dengan Situ Liu. Dia sejak Aang pergi hampir tidak makan apa-apa. Yohui memperlihatkan foto Situ Liu. Wajahnya sangat gelap, seolah jiwanya sudah pergi dari tubuhnya. Situ Liu berbeda dari temannya yang sangat senang melihat Aang. Dia tampak pundung sendirian. Aang berjalan ke depannya. Kedua, aku datang untuk melapor. Maaf karena sudah membuatmu cemas. Situ Liu merespon panggilan itu dan menepuk dada Aang dengan lembut. Lain kali jangan tinggalkan tim seperti itu lagi. Aang tersenyum dan menjawab, baik ketua. Sementara itu di gang sepi terlihat ada orang yang melihat keakraban tim Situ Liu. Yang ternyata itu adalah Lina, mantan rekan Aang di masa lalu. Dia menatap sendu dan iri. Tapi Lina tersenyum tipis. Dia juga mengingat masa lalu bagaimana dia dan Aang bersama timnya dulu. Dan tim Situ Liu saat ini sama seperti mereka di masa lalu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi alur cerita dari manhwa. Ini part yang 10. Terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.